adik-adik. Selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Sehat semua ya? Wah, sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada cantik-cantik, sudah pada mandi semua? Oh, pasti sudah ya, karena Kak Santi lihat, wah sudah pada cantik, sudah pada ganteng. Sudah sarapan belum? Aku sudah Kak. Aku belum, nggak apa-apa ya, mau adik-adik yang sudah sarapan atau belum, kita sama-sama ya, kita sama-sama di sekolah minggu hari ini bersama Kak Santi, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat hari lepas hari. Yuk, kita mau sama-sama memulai sekolah minggu kita naikkan pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan yang di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sendiri yang luar biasa, yang menemani kami, menyertai kami, menjagai kami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau di kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau membuka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti akan firman-Mu, kami membawa firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita akan naikkan pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik boleh sambil bergaya, adik-adik juga boleh sambil bersuka cita, bertepuk tangan, memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi yuk kita mendaki ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta.
dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus beserta di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kalau hari ini tadi kita sudah mendaki-daki, ternyata Tuhan ada di kanan kita, Tuhan ada di kiri kita. Wah luar biasa ya, ada di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bersuka cita, Tuhan selalu ada. Nah cocok sekali nih adik-adik dengan tema hari ini. Yesus besertaku, aku tidak takut. Nah mungkin ada ya di antara adik-adik saat ini mungkin lagi mengalami kesulitan. Lagi mungkin pelajaran, aduh kak aku tuh pelajaran udah les, sudah belajar sendiri, atau mungkin minta bantuan orang tua tapi kok aku nggak bisa dapat nilai yang bagus ya kak. Nah mungkin adik-adik selain belajar kita juga harus berdoa kepada Tuhan ya. Mohon Tuhan memampukan kita untuk bisa menghadapi pelajaran yang sulit itu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil terbaik itu tidak harus nilainya 100 ya adik-adik ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita sudah berusaha semampu kita. Kalaupun mungkin hasilnya kurang baik saat ini, nah mungkin di kesempatan berikutnya ya kita dapat hasil yang baik. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang lagi sakit. Wah iya nih kak aku lagi sakit kak. Mungkin pertama mungkin sakit panas. Sudah sembuh sakit panasnya, baru bisa masuk sekolah, nggak lama kemudian sakit lagi kena flu karena ada temennya yang kena flu. Nah ketika daya tahan tubuh adik-adik tidak baik atau lagi lemah, ternyata adik-adik ketularan flu, harus istirahat lagi di rumah. Hilang kesempatan untuk sekolah ya adik-adik, hilang kesempatan untuk bertemu dengan teman dalam beberapa waktu ya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti adik-adik tetap harus istirahat di rumah, kemudian makan makanan yang bergizi ya tentunya, kemudian minum obat, dan yang pasti istirahat dan juga berdoa sama Tuhan supaya adik-adik bisa segera sembuh, bisa diberi kekuatan sama Tuhan, bisa kembali lagi aktivitas sekolah ataupun melakukan berbagai kegiatan lainnya. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang ya sering digangguin sama temen nih. Aduh kak, aku tuh loh di sekolah sering kali temanku tuh mengganggu aku udah laporin Bu Guru, Pak Guru, atau mungkin sama orang tua juga sudah dilaporin, tapi ternyata masih menggangguku. Ya adik-adik, kalau misalnya ada teman yang mengganggu, bukan berarti adik-adik harus mengganggu mengganggu balik ya teman-temannya. Adik-adik yang mengganggu, tapi kita doakan semoga Tuhan membuka jalan supaya teman adik-adik ini tidak ada yang mengganggu lagi ya, supaya kita berteman dengan dia dengan baik, berteman dengan positif tentunya ya, dan kita bisa jadi sahabat bagi dia. Nah, apapun kesulitan atau tantangan yang adik-adik hadapi, Kak Santi juga berharap semoga adik-adik tetap mengandalkan Tuhan ya. Ketika kita mungkin sudah tidak sanggup, ketika kita mungkin sudah tidak bisa lagi dengan kekuatan kita, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memimpin kita, Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang menyertai kita. Nah adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan pujian Segala Firman-Mu Kutaruh. Segala firman-Mu tak kutaruh, kutaruh dalam
firman-Mu. Segala firman-Mu telah Ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah memimpin kami sampai sejauh ini, dan biarlah kini kami mau menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati pikiran kami Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, biar kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar firman saja. Juga Engkau pakai Kak Lydia Tuhan yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan roh hikmat-Mu. Tentu saja apa yang disampaikan Kak Lydia semua adalah kebenaran firman-Mu saja. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Lydia pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami seperti ini? Ups, tidak terlihat apa-apa. Bagaimana ini? Aduh, kenapa gelap sekali? Sudah terang. Senang rasanya kalau terang. Tapi bagaimana kalau kita mendengar suara yang seperti ini? Apa yang kalian rasakan? Takut? Iya, sama. Kak Lydia juga takut. Atau bagaimana ketika kita di rumah sendiri tidak ada mama papa? Atau ketika kita harus ke kamar mandi sendirian di malam hari. Ternyata kita punya perasaan yang sama. Perasaan takut. Bagaimana ya kita mengatasi rasa takut? Apakah kita harus sembunyi di bawah tempat tidur? Atau di bawah meja? Atau pakai penutup telinga supaya tidak mendengar suara-suara yang tadi itu yang menakutkan? Kak Lydia jadi ingat ada sebuah kisah di Alkitab yang menceritakan tentang rasa takut. Kita baca bersama-sama yuk. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama di kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Di sini perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal.
Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Guru, tidakkah kau peduli kalau kita semua binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian cerita firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama. Ternyata adik-adik, murid-murid pun pernah ada di dalam kondisi yang sangat takut ketika menghadapi angin topan dan danau yang mengamuk. Air mulai masuk ke dalam perahu. Tapi Tuhan Yesus kok bisa ya dia tidur dengan tenangnya? Apa karena Tuhan Yesus benar-benar tidak peduli kepada para murid? Apakah Tuhan Yesus tidak takut kalau perahu itu nanti tenggelam karena banyak air yang masuk? Pastinya Tuhan Yesus peduli. Pastinya Tuhan Yesus tahu kalau air semakin banyak yang masuk ke dalam perahu, perahu bisa tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa angin yang melanda mereka malam hari itu, air yang masuk ke dalam perahu, itu pasti akan bisa reda. Sayangnya, para murid ini kurang percaya. Padahal mereka pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, ketika para murid kurang percaya, ketika para murid sangat takut, mereka lupa kalau ada siapa di dalam perahu? Ada Tuhan Yesus yang punya kuasa. Ada Tuhan Yesus yang bisa meredakan angin topan dan danau yang mengamuk. Jangan-jangan kita juga begitu ya, ketika lampu mati di rumah, atau ketika kita mendengar suara-suara petir yang begitu keras, ketika kita harus ke kamar mandi di malam hari, rasa takut itu mulai menyerang kita. Padahal kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Seperti para murid, mereka sudah panik. Wah, anginnya kencang sekali. Mereka mulai takut, gimana ini kalau perahunya terbalik? Ketika air mulai masuk ke dalam perahu, mereka mulai takut dari dalam pikiran mereka, gimana kalau perahunya tenggelam? Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita takut karena isi pikiran kita sendiri sudah membayangkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang harusnya tidak perlu kita pikirkan. Adik-adik, kalau rasa takut itu ada, ya boleh sih ada rasa takut, tapi kita juga harus bisa mengendalikan rasa takut. Harus bilang bahwa aku harus berani menghadapi rasa takut. Nggak boleh takut ketika mati lampu karena ada Tuhan Yesus. Apalagi kalau ada mama papa di rumah juga ya. Atau ketika ada suara-suara keras, petir, itu pasti akan berlalu. Percaya Tuhan Yesus ada loh bersama adik-adik di dalam rumah, di dalam ruangan kamar, bahkan ada di samping adik-adik. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus pasti akan berikan damai sejahtera. Ketika kita harus
di rumah sendiri, atau ketika kita harus ke kamar mandi sendiri pada malam hari, boleh tuh sambil nyanyi-nyanyi lagu sekolah minggu yang diajarkan kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa ya? Misalnya, lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, ingat lagu itu kan? Kita bisa nyanyikan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, sambil kita jalan nih menuju ke kamar mandi. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Iya. Jadi tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam kondisi apapun, dalam mati lampu, dalam kesendirian di rumah atau ke kamar mandi sendiri, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik dan juga kakak. Nah, ayat super kita hari ini nih diambil dari Ratapan, kitab Ratapan ya, ada di Perjanjian Lama. Adik-adik nanti boleh buka kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-57. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 57 yang berbunyi, Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Nah, ketika adik-adik merasa takut ketika mati lampu, panggil siapa? Panggil mama papa. Iya, panggil mama papa. Dan jangan lupa panggil Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami tetap ingat ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Ketika kami takut, kami mau belajar menghadapi rasa takut kami dan memanggil nama Tuhan Yesus sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Mari Tuhan, terus ada di dalam hati kami, berjalan bersama dengan kami, menemani hari-hari kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh taruh di dalam amplop, kemudian boleh titipkan papa atau mama, nanti bisa dibawa ke gereja. Nah, di depan gedung gereja itu ada kotak untuk memasukkan persembahan adik-adik ya. Dan kini kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami memang tidak bisa menghitung satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memenuhi kebutuhan kami beserta dengan keluarga kami. Kini kami boleh memberikan persembahan, berkati persembahan ini Tuhan. Berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini agar bisa dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tidak terasa ya adik-adik ya, kita akan berpisah sampai di sini. Tapi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar ya adik-adik ya, bahwa mengandalkan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalaupun banyak hal, banyak rintangan, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan masih memimpin, masih menyertai kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita akan naikkan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan terima kasih ya Tuhan kalau melalui firman-Mu pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, apapun tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Kalau kini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan selama 1 minggu ini, dan Kau yang boleh pertemukan minggu yang akan datang Tuhan bersama-sama di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai di sini kita bersama Kak Santi tentunya, dan sampai jumpa minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.